Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang penerapan fungsi eksponen ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi eksponen, yaitu suatu fungsi f(x) yang berbentuk a pangkat x. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerapan fungsi eksponen itu seperti apa. Nah, di sini ya, ada suatu permasalahan. Bisa diperhatikan di sini, jumlah siswa di SMA Brilian ada 310 siswa. Kemudian pihak sekolah mengajukan program vaksinasi untuk siswa agar segera dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Nah, karena salah satu syarat untuk menyelenggarakan PTMT adalah siswa sudah divaksin, seperti itu ya. Nah, karena banyak sekolah yang mengajukan vaksinasi, awalnya SMA Brilian hanya mendapatkan jatah vaksin untuk 10 anak. Kemudian, pemerintah ada program percepatan vaksinasi, sehingga SMA Brilian akan selalu mendapatkan jatah 2 kali lipat dari pekan sebelumnya. Nah, dari permasalahan ini diberikan suatu pertanyaan ya. Dari permasalahan tersebut, buatlah model fungsi eksponennya. Nah, jadi dari permasalahan tadi, kita bisa membuat fungsi eksponen, seperti itu ya, model fungsi eksponen. Kemudian, ada pertanyaan lain, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk semua siswa dapat memperoleh vaksinasi? Nah, seperti apa bentuknya? Ya, atau eksponen itu kita gunakan di permasalahan ini bagaimana? Nah, kita tuliskan dulu informasi yang sudah diberikan atau poin-poin yang sudah diberikan ya. Di sini kita tahu jumlah siswa di SMA Brilian ya, jumlah siswanya ini ya. Saya garis bawahi jumlah siswa ada 310 siswa. Nah, kemudian di sini awalnya SMA Brilian hanya mendapatkan jatah untuk vaksin 10 anak. Nah, kemudian dengan adanya program percepatan dari pemerintah, SMA Brilian akan selalu mendapat jatah 2 kali lipat dari pekan sebelumnya. Ya. Jadi jatah awalnya itu 10 anak ya, karena banyak sekolah yang mengajukan. Kemudian dengan adanya program percepatan, nah ini SMA Brilian ini selalu mendapatkan jatah 2 kali lipat dari pekan sebelumnya, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa membuat suatu pemodelan ya, atau kita tuliskan dulu informasinya bahwa jumlah anak ya, jumlah siswa ya, jumlah siswa ini ada 310 siswa ya, jumlah siswanya ada 310. Nah, kemudian di sini jumlah yang vaksin atau jatah vaksin awal ya. Ini jatah vaksin awal. Nah, jatah vaksin awalnya ini hanya 10 anak. Nah, kemudian dengan adanya program percepatan, di sini akan selalu mendapatkan jatah 2 kali lipat dari pekan sebelumnya. Nah, berarti di vaksin awal ini ada 10 anak. Nah, kemudian pekan selanjutnya ya, pekan selanjutnya berarti ini 1 minggu ya, 1 pekan, berarti dalam 1 minggu ini akan berlipat 2 kalinya ya, 2 kali pekan sebelumnya. Berarti pekan selanjutnya ini sama dengan 2 kali pekan sebelumnya.
Nah, sehingga bagaimana? Kita punya awalnya dapat jatah 10 anak. Nah, maka pekan selanjutnya 2 kali jatah awal ya. Atau kita bisa tuliskan ini informasi awal ya yang sudah kita peroleh. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini misalkan ya. Kita misalkan ini awal ini adalah 10, kemudian pekan ke-1 ya, setelah 1 pekan ini kita bisa tuliskan 2 dikali 10 atau hasilnya adalah 20. Nah, kemudian pekan kedua ini adalah 2 kali pekan 1 ya. 2 kali pekan 1. Pekan 1 atau pekan 1 kan ada 20 ya. Berarti ini adalah 2 kali 20. Nah, hasilnya adalah 40. Ya, hasilnya adalah 40. Nah, maka kita lanjutkan di sini ya. Nah, maka pekan ketiga bagaimana? Pekan 3. Pekan 3 berarti 2 kali pekan kedua ya. Nah, ini berarti 2 kali pekan kedua tadi berapa? Pekan kedua tadi 40. Hasilnya berarti adalah 80. Nah, kemudian pekan keempat bagaimana? Pekan keempat hasilnya adalah 2 kali pekan 3 ya, atau hasilnya adalah 2 kali 80. Hasilnya berarti 160. Nah, dari pola ini tadi kita bisa melakukan suatu suatu hubungan ya, dari yang kita dapatkan ini kita akan dapatkan pola. Kita kembali dulu. Nah, di sini awalnya adalah 10, kemudian pekan 1 adalah 20, pekan 2 adalah 40, pekan ketiga adalah 80, pekan keempat adalah 160. Ya, kita tulis di sini awal ini ada 10, kemudian pekan 1 ini ada 20, pekan kedua ada 40, pekan ketiga ada 80, pekan keempat ini ada 160. Nah, dari pola ini kita bisa membuat suatu bentuk eksponen ya, karena materi kita kan fungsi eksponen ya. Nah, ingat kemarin fungsi eksponen itu apa? Kita tulis di sini ya. Fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen ini adalah f(x) sama dengan a pangkat x ya. Kemarin dengan a-nya lebih dari 0, kemudian a tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini ya, kemarin fungsi eksponen. Nah, dari awal ini atau dari pola ini kita bisa membuat suatu bentuk di sini. Nah, ini bisa kita tuliskan. Ternyata ini bisa kita tuliskan 10 dikali 2 pangkat 0. Ya. Kemudian ini 10 dikali 2 pangkat 1. Kemudian ini 10 dikali 2 pangkat 2. Kemudian yang ini 10 dikali 2 pangkat 3. Kemudian yang ini 10 dikali 2 pangkat 4. Ya, karena tadi kan akan 2 kali lipat dari pekan sebelumnya, seperti itu ya. Nah, ini kan 10 dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 hasilnya 1 ya, 10 dikali 1, 10, kemudian 20 ini
10 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2 dikali 10, 20. 10 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 dikali 10, 40. Nah, ini berlaku seperti ini ternyata. Nah, ini adalah suatu pola. Nah, sehingga dari pola ini, ketika kita mau bawa ke eksponen, nah ini kita bisa tulis. Berarti fungsinya atau fungsi eksponennya, nah angka-angka ini kan dari awal 0 ya, kemudian 1 itu 1, 2-nya juga 2, pekan ketiga adalah 2 pangkat 3, pekan keempat adalah 2 pangkat 4. Nah, sehingga kita bisa menuliskan ini dalam bentuk fungsi eksponen, yaitu fx ini sama dengan 10 dikali 2 pangkat x ya. Atau ini kalinya kita ganti dengan titik ya, biar tidak rancu dengan ini. 2 dikali ini ya, 2 dikali 10 dikali 2 pangkat x ya. Dengan x-nya apa? Nah, ini dengan X-nya adalah pekan ya. Pekan atau minggu ya. Nah, ini kan setelah 1 pekan 2 kali lipatnya, setelah 1 pekan 2 kali lipatnya, seperti itu. Ini kan pekan pertama tadi 2 pangkat 1, pekan kedua 2 pangkat 2, pekan ketiga 2 pangkat 3. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan ini ya, mendapatkan model seperti ini. Nah, ini yang kita dapatkan, yaitu fx-nya adalah 10 dikali 2 pangkat x. Nah, kemudian tadi bagaimana? Pertanyaan kedua, setelah berapa lama semua siswa itu sudah tervaksin, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah punya ini, awalnya adalah 10, kemudian pekan kedua 20, pekan ke pekan pertama 20, pekan kedua 40, pekan ketiga 80, pekan keempat 160. Nah, ini kita coba jumlahkan ya. Setelah awalnya 10, pekan pertama 20, berarti 10 tambah 20, 30 ya. Setelah pekan kedua ditambah 40, berarti 70 anak sudah vaksin di pekan kedua. Nah, kemudian pekan ketiga tambah 80 anak lagi, berarti sudah berapa ini? 150 anak vaksin. Kemudian di pekan keempat tambah 160 anak vaksin. Berarti totalnya ada 310 ya. Nah, ini ternyata ketika kita jumlahkan ya, dari awal sampai pekan keempat ini totalnya adalah 310. Nah, sehingga tadi jumlah anak ya, jumlah anak ini ada 310. Nah, berarti ini akan divaksin semua ya. Akan divaksin semua setelah berapa? Setelah 4 pekan ya. Setelah 4 pekan. Kenapa? Karena ini tadi ketika kita jumlahkan ternyata totalnya 310 ya, ternyata pas banget. Nah, berarti di SMA Brilian tadi semua anak bisa divaksin setelah 4 pekan ya. Setelah 4 pekan baru semuanya anak sudah mendapatkan vaksin seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi dari awal tadi informasi awal atau permasalahan tadi kita bisa membawa ke eksponen seperti itu ya. Bentuk eksponennya seperti ini tadi ya. Nah, kita buat polanya dulu, kemudian kita generalisasi ya. Kita lihat polanya pekan 1 ternyata dikali 2 pangkat 1. Pekan kedua dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kita buat biar muncul variabel X ya. Karena kan eksponen adalah A pangkat X. Nah, ini muncul 2 pangkat X yang menjadikan ini adalah eksponen seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan atau kita bisa belajar dengan contoh atau permasalahan yang lain ya. Ini baru permasalahan pertama. Nah, dari permasalahan ini ya, selain kita belajar tentang
eksponen atau penerapan eksponen, kita juga bisa mengambil apa? Ya, di sini ya. Selain kita belajar tentang eksponen ya, tentang materi matematikanya, nah ternyata dari permasalahan ini ya, permasalahan yang disajikan di sini kita juga bisa belajar lain ya, belajar hal lain selain matematika. Apa? Nah, di sini ya, karena banyaknya sekolah yang mengajukan vaksin awalnya hanya mendapatkan jatah 10 anak. Nah, kemudian pemerintah melakukan program percepatan vaksinasi sehingga bisa lebih cepat ya mendapatkan jatah 2 kali lipat. Nah, di sini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa untuk kesehatan di sini ya atau untuk masalah kesehatan, nah ini di pemerintah itu kita mendapatkan hak yang sama seperti itu ya. Jadi ketika banyak sekolah yang mengajukan vaksin, maka ya kita mendapatkan jatah hanya 10 ya tidak apa-apa karena ini adalah suatu pemerataan seperti itu. Jadi hak kesehatan itu sama untuk setiap orang seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya program percepatan, nah ini adalah suatu program dari pemerintah ya agar masyarakatnya itu mendapatkan vaksin atau kesehatannya ini dijaga. Nah, seperti itu. Nah, ini ya suatu pembelajaran lain selain kita belajar matematika, ternyata di sini dari suatu permasalahan kita bisa mendapatkan pembelajaran lain seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita belajar ini dulu. Nah, nanti kita akan mempelajari permasalahan lain. Nah, kita juga akan memetik atau kita belajar nilai yang terkandung di permasalahan itu apa, seperti itu. Jadi, selain kita belajar matematika, kita juga mendapatkan suatu apa namanya pemahaman lain seperti itu tentang kehidupan atau tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti itu. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.